ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah mudahkan, kembali Allah memberikan kita nikmat yang semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kelak akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita rasakan di dunia ini. Sehingga persiapkanlah oleh kita semua jawabannya dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang bukan dari pembahasan masalah konflik keluarga. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Pembahasan kita membahas tentang 3 perkara yang harus dibutuhkan oleh seorang manusia dalam setiap harinya. Kenapa ini kita bahas? Untuk kembali memompa semangat kita jemaah untuk berilmu dan beramal. 3 perkara yang harus diketahui, yang harus dipelajari, yang harus dibutuhkan, yang harus dimiliki oleh seorang hamba setiap harinya. Tentu 3 perkara ini sering kita baca. Ada di antara kita yang membacanya hanya sekedar goresan lisan saja, tapi tidak sampai yubashir al-qalba, tidak sampai masuk ke hati, sehingga tidak dihayati. Dari Ummi Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla as-subha ba'da salamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dalam ilmu usul fiqh,
ketika ada kana, kata kana yakunu, kana, kemudian setelahnya itu kata kerja yang menunjukkan kata kerja yang sedang atau akan datang, yang kalau dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari'. Nah, ketika ada itu, hadza yadullu 'ala al-mudawamah aw al-istimrar. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa melakukannya, Dan ini ditunjukkan juga dalam banyak hadis. Ketika Nabi SAW atau Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi SAW yastaftihu as-salata bit-takbir walhamdulillah. Di sini ada kana, kemudian ada kata kerja sedang atau akan datang. Nabi SAW senantiasa membuka salatnya dengan takbir. Berarti ini selalu Nabi SAW. Maka sungguh tepat kaidah pada usul fikih tadi jamaah. Jadi Nabi SAW senantiasa membaca ini idza shalla subha, ketika setelah salat subuh jamaah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak TK, SD ini hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW, doa untuk membuka hari-hari kita aja. Kita buka hari-hari kita untuk minta 3 perkara ini, dan 3 perkara ini harus dibutuhkan oleh seorang muslim terutama. Yang pertama adalah ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan ilman sahihan, ilmu yang benar. Karena para ulama mengatakan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu yang benar. Sehingga lafaz doa Nabi SAW pasti jami' mani', ya, jami' memuaskan atau mani' memuaskan. Jami' terkumpul di dalamnya lafaz-lafaz yang lain. Tidaklah suatu amalan atau suatu ilmu itu bermanfaat kecuali yang pertama syaratnya benar, ilmunya benar. Dan ilmu yang benar, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Firman Allah, firman Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan para sahabat. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, ayya'mala bih, ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. 2 inilah jemaah, baru ilmu kita bermanfaat. Baru ilmu kita dikatakan bermanfaat. Ini yang kita minta, ilman nafi'an, ilmu yang benar, ilmu yang diamalkan. Nah, sekarang kita sudah tahu jemaah ilmu yang benar itu. Bahkan kita dengung-dengungkan terus. Ilmu Al-Quran, hadis Nabi SAW ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman para sahabat. Ini ilmu yang benar. Yang kedua ini jemaah yang berat, mengamalkannya. Kalau salah satu dari 2 ini saja ya yang ada, belum dikatakan ilmu itu bermanfaat.
Walaupun ilmu itu yang kita tuntut saat ini, ilmu yang benar, tapi tidak diamalkan, la yanfa, tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Is'alul ilman nafi'a wa ta'awwadhu min ilmin la yanfa." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika kita tidak mengamalkan ilmu jemaah, inilah yang akan merusak dakwah. Ilmu yang tidak diamalkan itu akan merusak dakwah. Itulah menjadikan kita cekcok dalam dakwah ini. Adanya perselisihan, adanya konflik di dalam atau di luar. Sebabnya apa? Ini, kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Inilah sebab utamanya jemaah. Ilmu yang tidak kita amalkan. Nah, jadi harus terkumpul dua ini. Ilmunya sahih, kemudian diamalkan. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu diutus membawa dua ini. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bil huda wa dinil haq. Huda itu ilmu. Kemudian dinil haq, amal. Ilmu dan amal. Nah, para jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini yang pertama yang kita minta, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Meskipun ilmu dunia itu bermanfaat, tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama. Nah, ketika kita baca ini setiap pagi jemaah, harus diamalkan. Kita minta ilmu yang bermanfaat, tapi jarang ke majelis ilmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, jarang ke majelis ilmu. Sudah jarang ke majelis ilmu, enggak baca juga di rumahnya, baca buku dan seterusnya. Jadi doa seperti ini enggak masuk ke hati. Tidak masuk ke hati kalau tidak diamalkan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia pernah berkata, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmul qalbi wa ilmul lisan. Ilmu hati, ilmu yang meresap ke hati. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu kalau sudah masuk ke hati jemaah, maka baru akan bermanfaat. Ya. Karena wadah ilmu itu adalah hati. Wadah ilmu itu hati. Sehingga kalau hati kita masih kotor, ada kotorannya, mustahil ilmu itu akan bisa menetap di hati. Kalau enggak menetap di hati, enggak bisa diamalkan. Tidak bisa kita amalkan jemaah. Ya. Ini ilmu qalb, ilmu yang meresap ke hati. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala
menasihati Imam Syafi'i dengan mengatakan, la tudfi'in nur fi qalbika bi zulmatil ma'siyah. Jangan engkau padamkan cahaya ilmu yang ada di hatimu dengan kegelapan maksiat di hatinya. Jadi ilmu agama yang akan diamalkan oleh seorang, ilmu yang meresap ke hatinya. Makanya jagalah hati kita aja. Ya. Kemudian ilmu lisan, fahada hujjatullahi ala bani Adam. Ilmu di lisan saja, ilmu di lisan saja, tidak masuk ke hati, dan ini hujjah atas hujjah Allah, yaitu bumerang, akan membuat kita celaka kelak di akhirat. Kalau ilmu itu hanya di lisan saja, tidak sampai meresap ke hati. Nah, para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, masih tentang ilmu. Ilmu kita akan bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan di pengajian-pengajian, dan alhamdulillah di Samarinda ini kan setiap malam ada pengajian. Ya, setiap malam ada pengajian. Dan kita akan pantas mendapatkan ilmu yang kita tuntut di setiap malamnya, jemaah. Itu kalau kita menuntutnya dengan menomorsatukan adab. Ya, menomorsatukan adab dalam menuntut ilmu. Jadi harus nomor satu ini, jemaah, adab. Ya. Orang yang tidak beradab dalam menuntut ilmu itu nggak pantas dapat ilmu, nggak pantas. Nah, kalau kita bahas para salaf dahulu, adabnya mereka ketika menuntut ilmu bukan main, jemaah. Itulah yang membuat ilmu mereka itu masuk ke hati, ilmu mereka itu bermanfaat karena mereka jaga adabnya. Karenanya wali murid, ya, wali murid jangan lupa nasihatkan anaknya setiap pagi pergi ke sekolah. Nak, jaga adabmu kepada gurumu, jaga adabmu kepada teman-temanmu. Nah, nasihati terus tuh setiap pagi. Meskipun nanti kau udah mondok misalnya, kalau ada waktu penelponan, nasihati itu, jemaah. Nasihati itu. Dan seorang guru di kelas juga harus tegas dengan adab. Harus tegas. Ajarkan mereka menomorsatukan adab dalam menuntut ilmu. Dari sini mungkin dari SD yang mereka sudah benar-benar faham berkomunikasi ya, untuk menjaga adab mereka. Junjung tinggi ini, jemaah, adab menuntut ilmu agama ini. Ya. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah berkata, kunci sukses mendapatkan ilmu agama ada 4. Yang pertama, mendengar. Ya. Jadi ketika kita ngajar anak SD, SMP, SMA misalnya, kita sedang jelaskan terus ada yang berbicara, atau ada yang pegang-pegang pulpennya, atau ada yang bukan nggak fokus, tidak fokus, ya, itu artinya dia belum beradab. Itu artinya dia sedang tidak memuliakan ilmu. Itu artinya dia sedang tidak menghormati gurunya. Nah, ini dia. Jadi orang yang seperti itu nggak pantas dapat ilmu, nggak pantas.
Sekarang coba kita sekarang sedang jelaskan ilmu misalnya di kelas. Kemudian mereka sedang main. Sambil mereka main, ya, tidak memperhatikannya. Ketika ditanya nggak bisa jawab. Itulah maksud dari perkataan para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan faham ilmu. Itu maksud perkataan tersebut. Nah, jadi nomor satu kan. Kemudian yang kedua adalah menghafal. Ya, mendengar, menghafal, faham. Yang ketiga, mengamalkannya. Yang keempat, mendakwahkannya. Ini kunci sukses untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian juga jemaah, masih masalah adab. Ya, ini sangat penting sekali jemaah, sangat penting sekali. Ya, walaupun kita sudah mengenal dakwah ini bertahun-tahun misalnya, ya, tetap harus diperbarui adab kita jemaah. Ya, jangan remehkan itu. Jangan kita remehkan. Ya, dahulu pernah di STDI, ya, ada seorang ustadz ngajar, dosen. Kemudian ada yang ngobrol. Ya. Dia dibilang to'ish oleh guru tersebut, oleh dosen tersebut. To'ish itu pokoknya kurang akal. Ya. Itu saking tegasnya dengan adab. Sampai para ulama menjelaskan, karena kalau nggak beradab tadi tidak menghormati guru jemaah, tidak menghormati ustadznya atau gurunya, atau syekhnya atau kiainya. Ya, kalau di kajiannya Syekh Al-Utsaimin, hafizullah taala, ya, ada saja misalnya, kalau ada orang yang kan kalau di Masjid Nabawi itu kan ribut tuh. Ya, ribut, ada yang lagi belajar ta'lim, yang lain karena nggak belajar mereka kan jadi ribut, ngobrol dan seterusnya. Kemudian ada yang sedang belajar itu nyimak menghadap ke yang ribut tadi. Apa kata Syekh? Langsung tegur orang tuh, pelajaran di sini bukan di sana, kalau mau ke sana silahkan. Ini ketegasan para ulama dalam masalah adab. Bahkan juga di sebuah kejadian beliau ketika ingin memberikan ijazah sanad kitab, ketika membacakan ininya sanadnya itu, ada dari muridnya berdiri, ya kan, kalau ketika mau beri ijazah kan mau pulang, itu isyarat mau selesai atau mau pulang, berdiri sebelum Syekh Al-Utsaimin berdiri. Ditegurnya, yang berdiri duluan saya tidak akan berikan ijazah. Ini dijaga benar-benar adab menuntut ilmu agama itu jemaah. Ya, karena sekali lagi itu tidak menghormati guru. Makanya wali murid itu ini benar-benar perhatikan ini, wali murid. Ya, benar-benar perhatikan. Nasihati terus anak kita masalah adab ini jemaah. Karena kita dapati di pondok murid yang nggak beradab itu pasti derajat ilmunya itu di bawah di pondok itu, yang tidak beradab. Ya, ini nyata. Makanya para ulama itu nggak main-main perkataan mereka jemaah. Para ulama dahulu itu, ya, nggak sembarang keluar dari lisan mereka, rahimahumullah taala. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, man istakhaffa bi ustadhi
ubtuliya bi thalathati asya'a. Siapa saja yang meremehkan, mengejek ustadznya, gurunya, tuan gurunya, kiainya dan seterusnya, diejeknya, dia pasti akan diuji dengan 3 perkara ini. Yang pertama, nasiya ma hafidha. Nasiya ma hafidha. Apa yang telah ia hafal selama ini akan lupa. Kalau lupa berarti nggak bisa ia amalkan. Yang kedua, wakala lisanuhu. Lisannya akan tumpul. Tumpul di sini maksudnya dia nggak bisa menjelaskan ilmu yang telah ia dapatkan. Nggak bisa. Yang ketiga, iftaqara fi akhiri. Dia akan miskin di akhir hayatnya. Dia akan miskin di akhir hayatnya. Nah ini masalah adab. Harus dinomor-satukan sekali lagi jamaah. Ya, benar-benar. Jadi para sahabat, Jibril alaihissalam dulu ketika datang ke Nabi SAW bertanya 3 hal itu kan, tentang iman, Islam, ihsan, tentang hari kiamat. Bertanya itu pakai adab. Jibril alaihissalam mengajarkan para sahabat, kemudian dicontohkan oleh para sahabat. Ya, para sahabat mengatakan, kami ketika duduk bersama Nabi SAW itu seolah-olah burung itu bisa hinggap di atas kepala kami. Maksudnya nggak ada goyang-goyang, nggak ada toleh-toleh sana sini. Sekali lagi, guru harus perhatikan ini. Ya, jadi guru yang perhatikan adab muridnya itu guru yang perhatian jemaah. Guru yang ingin muridnya dapat ilmu. Tapi kalau guru biarkan aja murid-muridnya main, ini nggak ada nasihati dan seterusnya, berarti guru ini hanya ingin gaji aja. Ya, habis ngajar selesai urusan. Tidak perhatian dengan muridnya, tidak mau muridnya dapat ilmu. Ini jemaah. Ya. Bahkan kalau bisa praktekkan, kalau kita ngajar di SMP misalnya, SMA, praktekkan Imam Abdurrahman bin Mahdi dahulu, praktekkan kalau bisa ya. Ketika murid itu ngobrol, ketika kita jelaskan pelajaran, tinggalkan kelas, pulang kalau bisa, gak jadi ngajar. Ini sebagai pelajaran. Ini yang dipraktikkan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala. Ketika ada muridnya di majelis seperti ini senyum-senyum, ya, tanpa ada cerita yang membuat dia senyum atau tertawa, tapi senyum-senyum bersama temannya ngobrol, langsung ambil sendalnya dan pergi. Ini demi untuk mengajarkan, menomorsatukan adab. Nah, jadi ini harus kita sering ulang-ulang jemaah. Ya, karena namanya manusia lupa. Ya, jadi harus sering diulang-ulang. Nah itu sedikit tentang ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan setiap hari jemaah, rizqan tayyiban, rizqi yang tayyiban atau halalan. Jadi 1, 2, 3 ini jemaah itu nyambung dia. 1 itu ilmu bermanfaat. Kita nggak akan tahu rezeki ini halal kalau kita nggak punya ilmu agama. Ya, makanya didahulukan ilmu itu jemaah. Sebagaimana perkataan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam kitab usul salah satu. Jadi rezeki yang halal. Dan ini penting, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib ini. Rezeki yang baik. Ya, sangat penting jemaah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana memerintahkan para rasul. Kulu minat thayyibati wa'malu ya ayyuhar rusul. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan yang halal, rezeki yang halal. Wa'malu salihah, kemudian beramal salihlah. Nah ini dua ini jemaah disebutkan dalam satu ayat ini, ya. Makanan yang baik kemudian amalan soleh ini sangat berkaitan erat jemaah, sangat berkaitan erat, ya. Siapa saja yang makanannya ya selalu jaga jemaah, selalu jaga makanannya dari yang halal semua, ya. Kalau ada syubhat dia sucikan itu syubhat tuh, ya. Jadi selalu dia jaga jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan dia semangat beramal soleh, ya. Sehingga jika selama ini kita malas beribadah jemaah, koreksi apa yang kita makan, ya. Jadi koreksi apa yang kita makan. Nah kalau rezekinya itu ada syubhatnya, bahkan benar-benar ada haramnya, ya, maka kita akan malas ibadahnya. Kita akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki harta yang haram kalau masuk ke perut kita itu sebab di antara sebab doa kita enggak dikabulkan, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan itu dalam hadis. Ada seorang yang benar-benar dia telah melakukan syarat diterimanya doa. Benar-benar dia lakukan tuh syarat, ya, syarat terbesar diterimanya doa. Pertama safar, orang safar kan doanya terkabulkan. Yang kedua dalam keadaan sangat butuh, dan dia butuh. Dari mana kita tahu dia butuh? Karena dia lusuh pakaiannya, ya, kemudian berdebu, itu sangat butuh sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga diawali dengan tawassul, menyebut nama Allah Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, 3 kali lagi, diulangi 3 kali. Ini yang keempat, doa yang diulangi 3 kali. Ini menunjukkan kita sangat butuh, ya, apa yang akan kita doakan terus, apa yang kita minta. Nah, jadi dia sudah lakukan syarat diterimanya doa. Tapi karena wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa faghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Minumannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, ia pun diberi sesuatu yang haram, ya. Pakaiannya dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan? Nah, jadi jika selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikabulkan, koreksi makanan kita, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ke anak kecil juga, jemaah. Anak kecil, ya, yaitu cucunya Hasan radhiyallahu an, ketika makan harta sedekah, ya kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya enggak boleh makan harta sedekah. Karena harta sedekah itu kan yang kita sedekahkan itu untuk menyucikan harta kita, jemaah. Jadi kotor itu. Makanya Nabi SAW tidak boleh makan itu dan keluarganya. Nah kalau sekarang ada Habib misalnya yang ngaku keluarga Nabi minta sedekah, berarti itu bukan, ya. Nah, ketika Nabi SAW melihat Hasan itu makan kurma 1 butir saja, katakan kalau sekarang permen, ya, ketika makan langsung disuruh muntahkan, ya, suruh dimuntahkan. Ini dari kecilnya. Karenanya kalau ada anak kita keluar rumah, ya, dengan tangan kosong, baliknya bawa oleh-oleh, ya, harus tanya tuh. Sebagaimana dulu Imran bertanya kepada Maryam,
Ya, bertanya kepada Maryam, kan di ghurfah atau di ruangannya Maryam itu ada makanan yang tidak ada, yang bukan pada musimnya. Apa kata Maryam? Hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu. Itu karomahnya. Itu karomahnya. Ditanya, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau dapatkan ini? Anna laki hadza. Ya, ini dalil bahwasanya tanya anak kita kalau bawa permen kah atau bawa apa, keluar dengan tangan kosong, pulangnya bawa makanan. Tanya. Ya, karena ada sangkut pautnya dengan kecerdasan, jemaah. Ya, dengan kecerdasan. Dulu Imam Bukhari itu kenapa secerdas gitu ya? Karena bapaknya mengatakan, saya tidak pernah benar-benar, dia bersumpah kepada Allah, saya tidak pernah sedirham pun ngasih Imam Bukhari itu dari harta yang haram. Nah, itu juga yang membuat hafalan anak itu kuat, jemaah. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, jemaah, amalan mutaqabbalah. Amalan yang diterima. Ya. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan amalan salihah, amalan sahihan, amalan yang sah, tapi amalan diterima, jemaah. Ini yang kita butuhkan, amalan kita itu diterima. Ya. Karena banyak amalan yang sah tapi nggak diterima. Contohnya apa? Orang yang haji umroh pakai harta haram. Ya. Orang yang haji umroh pakai harta haram. Seperti misalnya pegawai bank, meskipun dia buat program umroh haji di bank itu, jarang orang pegawai bank diberikan fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran untuk pergi haji umroh. Ya, kan haram. Nah, itu. Jadi umrohnya kalau pakai dana haram sah, tapi nggak diterima. Ya, sah tapi nggak terima. Contoh juga sholat. Ya, sholat. Orang datang ke dukun bertanya. Datang ke dukun, hanya bertanya saja, belum membenarkan. Bertanya saja, belum membenarkan. Nggak akan diterima sholatnya 40 hari. Walaupun dia sholat, harus tetap sholat. Dan sah sholatnya, tapi nggak diterima. Nah, begitu juga sholatnya seorang istri dalam keadaan suaminya sedang marah, belum minta maaf, ya, itu nggak akan terima. Sampai istrinya minta maaf, baru sholatnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sah, tapi nggak akan diterima. Nah, dan banyak lagi amalan-amalan yang sah tapi nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah amalan yang diterima. Ini yang kita minta aja. Dan kita sudah tahu syarat amalan terima dua, ya kan? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kita udah tahu. Tapi belum tentu itu. Ya. Kita udah lakukan itu misalnya, tapi nanti kita melakukan sesuatu yang menghapus amalan, ya, sehingga nggak diterima lagi. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, saya lebih mencintai satu amalan saya, kalau saya mengetahui satu amalan saya diterima Allah Subhanahu wa taala, ini yang teruslah kita menuntut ilmu agama. Jadi seorang ustaz itu nggak cukup juga. Ya, ketika udah jadi ustaz tetap cari ilmu agama. Ya,
tetap cari ilmu dengan baca buku kan, atau dengan ceramah ulama di YouTube kan, ya. Atau sekarang dengan mengikuti doa-doa di Jawa dan seterusnya ya, yang dilakukan oleh para santri kita kemarin, mendatangkan syekh-syekh dan seterusnya. Ya. Kita semua harus tetap jadi santri, siswa, ya. Karena pekerjaan yang nggak boleh kita jadikan pekerjaan sampingan, jadi santri, jadi siswa penuntut ilmu. Adapun dagang sampingan, rektor sampingan, kepala sekolah sampingan. Jadi ini yang paling utama, pekerjaan yang paling utama menuntut ilmu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang jadi siswa, penuntut ilmu agama, dan orang yang mengajarkan. Itu sebenarnya bukan pedagang, bukan rektor, kepala sekolah, bukan ini dan seterusnya. Ya, adapun itu sampingan. Yang utama ini jangan menjadi penuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.